Ibadah, kita mau siap-siap berdoa. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di ruangan ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. 1 minggu sudah kami lewati bersama Tuhan. Kami boleh ada sehat semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami layak untuk memuji menyembah Engkau Allah yang hidup. Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ruangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kuduskan ruangan ini terlebih ruangan hati kami. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah kedua ini Tuhan Yesus. Baik itu dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat kami terus dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu. Sehingga pelayanan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Biar mereka datang boleh membawa pulang dengan sukacita, kemenangan lepas kemenangan. Urapi hamba-Mu Pak Pengkiando Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar. Sehingga jemaat-Mu boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit beserta istri, anak, menantu dan cucunya. Urapan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah dari pertama, pertengahan hingga kesudahannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan
sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan, dalam kasih-Mu Tuhan ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Amin. Dalam hidupku. Oh, bagaikan langit yang membentang, tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh, haleluya. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Oh, bagaikan begitu luas kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam kasih Tuhan. Mari bagi berdiri sama-sama sama Tuhan. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang. Amin. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidup.
dalam kasih Tuhan. Tiada terhitung dalam hidupku, tiada terhitung Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung Tuhan pertolongan-Mu Bapa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala sembah hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kembali ya, sembah dan puji penuhi tata-Mu Tuhan, sembah dan pujian kami Bapa. Hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan rasa syukur dan terima kasih kembali kami ada di tempat ini. Karena saat seperti inilah yang kami rindukan, yang dunia tidak pernah bisa memahami keadaan kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk keluarga. Terima kasih untuk perekonomian kami. Terima kasih untuk kesehatan pribadi. Dan terima kasih untuk gereja di tempat ini. Kami tetap berdoa untuk keluarga yang tidak bersama kami, mungkin di rumah atau kemanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Saatnya kami siap menerima salam sabda-Mu. Roh Kudus bantu di dalam ketidakmengertian kami. Kami siap diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Sebelum saya lupa, saudara, siapapun itu bisa dipakai Tuhan, umur berapapun. Minggu kemarin saya mengalami satu hal yang membuat kesadaran saya lebih terpecahkan lagi. Berkat seorang anak remaja, dan dia ada di tempat ini, namanya Jenis, ya. Boleh berdiri Jenis? Ya, ini anak dari Ibu Mary, itu ayahnya. Ya. Berkat dia ajak mamanya, ngajak saya dengan Pak Johan ketemu dengan Pak Yuda Mailool. Siapa yang tahu Pak Yuda? Angkat tangan. Ya. Tiba-tiba aja 3 tahun yang lalu dia stroke. Tiba-tiba. Saya cuma mengunjungi dia di rumah sakit sekali, dan kedua kali bersama Ibu Mary dan Jenis.
Saya kepingin tahu keadaan Pak Yuda gimana ya. Waktu saya ketemu saya cukup kaget, saudara. Dia nggak kelihatan sakit. Cuman apa yang dia pikirkan untuk ngomong itu sulit nyantol, Pak. Ya. Jadi ngomongnya agak lambat. Dan satu hari saya pernah bertanya sama dia. Dia seorang apoteker, saudara. Lulusan mana saya nggak tahu, tapi asli dia Dr. Andes apoteker. Nggak abal-abal, ya. Mas, di samping sebagai hamba Tuhan, you punya bisnis apa? Nggak ada, Pak Pengki. Hidup saya dari pelayanan, itu nggak pernah saya lupa. Karena kalau saya suruh seperti dia, nggak bisa, Pak. Dari situ saya pulang, malamnya saya nggak tidur, Bu Mary. Saya mulai kalkulasi semuanya. Pertanyaannya, dia hidup dari mana? Oke? 3 tahun loh. Tiba-tiba saya mencatat. Kalau toh dia punya aset, dia akan mendapatkan passive income. Ya kan? Itu teori kemungkinan saya pertama, Pak. Teori kemungkinan kedua, dia penghasilan secara produktif nggak mungkin. Karena ngomongnya terbata-bata. Nanti tanggal 26 dia saya hadirkan di tempat ini. Walaupun dia bergumul, saudara. Karena buat saya gereja jangan begitu dong, habis mandi sepah dibuang. Kan nggak boleh caranya begitu. Bantu kagak. Iya kan? Kita kasih keteladanan. Yang ketiga, mungkin anak-anaknya sukses, ya, dan bisa menunjang bapaknya. Atau yang keempat, dia hidup dalam tanda petik kemurahan Tuhan. Tuhan gerakkan orang tertentu untuk membantu dia. Ini teori kemungkinan di hari tua. Tapi satu tekanan, orang tua pasti tertekan menjadi beban anak-anak. Yuda masih umur 70. Saya 76. Saya ada di ruangan yang sama. Kepingan terakhir. Itu yang saya dapat. Saya hidup dalam kepingan terakhir. Apakah saya sudah siap? Inilah yang ingin saya bagikan kepada anak muda plus orang tua. Saya memang sering mengikuti seminar, saya hobi seminar, saudara, tapi seminar sekuler, ya. Saya ingat akan satu teori yang dipakai oleh Amerika dan Eropa. Gini teorinya. Sekarang mulai dipraktekkan, ya. Ini bukan khotbah saya, hanya karena gara-gara saya ketemu Pak Yuda, saya ingin bagikan ini. Penghasilan Anda sebulan dikalikan 1 tahun. Oke, saya nggak muluk-muluk. Anda bisa menyimpan, ini nanti angkanya Anda rubah sendiri sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Anda tiap bulan, gaji kalau pengusaha nggak usah diomong lah. Sisa 5 juta, ya, sisa 5 juta. 5 ini dikalikan 1 tahun, jadi berapa jumlahnya? 60 ya. Aslinya teorinya kali 17. Tapi saya berpikir inflasi nanti. Dikalikan 20. Jadi 60 juta kali 20 berapa, Bu? Ya gimana Anda punya duit, ngitung angka kecil aja nggak bisa. 1,2 M ya. Ini yang harus Anda punya. Nggak tahu gimana caranya. 1,2 M, saya berasumsi kita mampu hidup 10 tahun. Ya, itu kalau Tuhan kasih, ya, nggak kerja, hidup 10 tahun dengan modal berapa tadi? 1,2 M. Kemudian karena asumsi saya 10 tahun, 1,2 M Anda bagi jadi 10. Jadi berapa? 120 juta. Dibagi per bulan.
dibagi 12. Anda hidup per bulan dengan 10 juta. Bisa hidup kan? Ini teori yang saya pakai, saudara. Dan teori ini ringan sekali. Nah kalau gaji saya cuma sekitar 4 juta. Ya kan sekarang belum mati, siapa tahu gajimu naik. Yang optimis dong. Gereja perlu pengajaran seperti ini. Jangan cuma surga, neraka, dan doa. Lapar. Hidup itu perlu fight, saudara. Ya, berarti kalau nanti Anda tidak kerja dan punya uang 1,2 M. Selama 10 tahun Anda berbulan disupport oleh duitmu sendiri 10 juta. Enak gak? Pakai hitungan ini, Bu. Saya cuma mau bicara kira-kira seperti itu kalau 1,2 M. Kalau saudara bisa punya 2,4 miliar. Berarti 1 bulan orang tua punya kehidupan dengan dana 20 juta. Bisa ngopi enggak dengan komunitas Anda di Pluit sana? Tiap minggu sambil nongkrong. Anak muda dengerin, Anda nanti tua loh. Ya belum tentu sih. Bisa juga mati umur 40. Cuma apakah pertanyaan saya Anda siap? Dan bagi yang sudah umur 60, mungkin Anda baru ngeh saya bukain ini. Tolong bukain saya, ada ayatnya saudara. Lukas 14 ayat 28. Tolong bukain. Ya, oke, kita baca. Karena ini penting buat kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Satu lagi, 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Yang dimaksud menara ini adalah kehidupan saya dan kehidupan Anda. Waktu saya ngomong begini ada banyak pendeta ngomong, tapi kan Tuhan pelihara. Memang hidup, gelandangan gak mati kok saudara. Tapi apakah mau Anda hidup dengan standar gelandangan? Oke, gak mau kan? Tolong angkat tangan. Saya sembayangin jadi loh. Saudara, banyak orang berkata hidup ini mengalir aja. Saya gak suka saudara. Air mengalir bisa ke got, bisa ke sungai, bisa ke laut. Tapi kalau air saya arahkan jadi turbin jadi listrik jadi duit. Amin. Ini dipakai. Tuhan ciptakan otak kita untuk cerdas, saudara. Arahkan aliran uangmu untuk menghasilkan keuangan di hari tua. Saya mau tanya, 5 tahun lagi Anda mau hidup seperti apa? Tolong pikirkan. Gak usah dijawab. 5 tahun lagi Anda ingin hidup seperti apa? Ini pertanyaan kita bareng-bareng, saudara. Banyak orang bekerja karena keadaan, bukan karena pilihan. Saya nggak mau kerja karena keadaan, terpaksa hanya untuk sepiring nasi. Oh nggak mau. Saya kerja, punya tujuan, punya hitungan, dan bercampur dengan passion dan kepandaian yang saya miliki. Gitu loh. Saya bukan orang kaya, saudara. Cukup aja. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, kan gitu. Bukan orang kaya kok saya. Saya di Jakarta kemana-mana naik taksi, gak punya mobil. Karena saya punya filosofi. Diomong orang duwe, tapi duwe. Diomong duwe, tapi orang duwe. Yang orang Jawa pasti ngerti kan. Pak Pengki diomong gak punya, tapi punya. Diomong punya, tapi gak punya. Dia kemana-mana. Gak punya rumah di Jakarta, gak punya apa. Cuma numpang lewat. Ya, jadi hidup itu bukan hanya ditentukan Tuhan. Engkau yang menentukan hidupmu juga. Amin. Jangan semua Tuhan. Kalau doa bisa membuat kita nggak lapar, nggak usah ada pabrik, nggak usah sekolah, pagi siang sore kita sembahyang.
Ada nasi bungkus di depan mata. Dia menciptakan kita untuk berkarya. Jangan cuma bekerja, tapi berkarya. Nah, pertanyaan, Anda mau kaya sebelum tua atau mau tua sebelum kaya? Saya sekarang belum tua dan gak kaya, Pak. Ini anak-anak muda, jawabannya gitu kan. Jadi ada 2 kalimat. Kaya sebelum tua, tua sebelum kaya. Saya mulai memikirkan ini saat usia saya 40 tahun. Berarti ada perencanaan 36 tahun ke depan kan. Dan kapanpun saya berhenti. Hari ini saya gak kerja. Siap kok. Karena ada perencanaan proses panjang. Ya, ini yang saya ingin katakan kepada Anda. Dan yang terakhir sebelum saya masuk pokok renungan. Pak Bengki, kalau kita nabung, kita usaha, kita kumpulkan untuk hari tua. Saudara salah mikir. Bukan untuk ngumpulin kekayaan. Bukan. Supaya di hari tua, saya hidup itu bebas memilih. Nggak dikendalikan anak, nggak dikendalikan keadaan. Karena saya punya uang, saya bebas memilih kan. Saya mau tiong habis kayak urusan saya. Saya mau kerja, saya mau usaha, urusan saya. Gimana Pak Rudi? Ini usianya sama-sama saya. Ya lebih muda sih, cuma sama-sama lahir September. Ya, dia kasihan, dia punya anak. Ganteng banget, saya pernah undang kesaksian, namanya Timothy. Sudah ganteng, tinggi, ya, mendadak jantungnya pecah, meninggal Pak. Ya, saya masih ingat anak itu, ganteng banget, namanya Timotius. Ya, kehilangan anak adalah kehilangan dunia kita, saudara. Tapi jadilah kehendakmu. Jadi kalau berdoa, jangan minta, jangan apa, berdoalah dengan kalimat jadilah kehendakmu. Kalau kehendak Tuhan di dalam hidup saya, Tuhan ada di dalam diri saya. Dan itu kekayaan luar biasa. Amin. Ya. Jadi untuk apa Pak Pengki kita ngumpulin kekayaan? Pak Yusuf apa kan? Banyak teman-teman sekomunitas saudara. Ini hitungan saya tadi di luar sakit loh. Dalam keadaan saya di luar sakit. Kalau sakit ada biaya nambah, ya Anda cari sendiri. Emang kok mau bantu? Enggak juga. Ya kan? Jadi bukan untuk ngumpulin kekayaan. Tapi dengan hitungan tadi, saya punya kebebasan finansial. Saya bisa memilih hidup saya di jalan apa. Benar? Bukan ngumpulin kekayaan. Itu konsep yang keliru. Saya nggak mau anak saya nanti merentah. Udah sana. Padahal anak saya sudah siapin saya semua, saudara. Enggak. Saya orang bebas. Saya ingin berkarya, ya. Itulah sedikit nasihat saya, ya. Jadi terima kasih buat Jenny sini, saya terima kasih banget. Dia punya kesan tersendiri sama Pak Yuda. Gara-gara ketemu Pak Yuda, semalam saya ngitung pensiun saya, saudara. Selamat, masih selamat. Puji Tuhan. Kalau nggak gitu saya nggak ngitung-ngitung Pak. Ya kan? Jadi di hari itu Pak, saya tenang Pak. Hari ini berhenti, ya sudah, nggak apa-apa. Berapa Pak duit Pak Pengki? Oh itu rahasia dong, ntar Anda ngutang lagi. Nggak ada, itu perjuangan saya Pak. Loh anak saya sukses semua kok. Tapi sampai hari ini, minta 1 sen sama anak saya. Gak pernah. Hidup harus merdeka. Amin. Iya kan, ibu-ibu kalau punya duit umur 70 mau beli tank top, mau dipakai warna merah, itu serah. Coba kalau anak yang beli, mama udah gila ya. Beli-beli sendiri Bu. Sepatu high heel ya, high heel yang 12 cm, 15 cm paling kecekluk aja kok. Ya, oke. Itu sedikit ngomong-ngomong masa tua dan yang muda dengerin saya. Siapkan hari ini. Ya. Sekarang kita bangkit berdiri. Tolong bukain saya Daniel pasal 1. Cuplikan pertama ayat 3 sampai 6 kita akan membaca 3 cuplikan.
Daniel 1 ayat 3 sampai 6. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda, bukan tua ya, yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim. 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Yang terakhir, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaraya. Amin. Silakan duduk. Hari ini yang saya bahas temanya adalah yang on the top, ya. Muda, hebat, bertuhan, jaya, ya. Mau jadi yang on the top? Ya, tulis ke namamu. Saya harus jadi yang on the top. Saya mau bicarakan kondisi 3 orang anak muda. Tadi anak muda kan? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu cerita terkenal. Saat dia hidup sebagai pemuda di Yerusalem, Yerusalem diserbu oleh Nebukadnezar. Kalah, dijajah. Dan mereka ditawan. Jadi posisi mereka apa? Korban perang. Kayak Ukraina. Korban perang, ditawan, dibawa ke Babel. Terus nasibnya gimana Pak? Tuhan itu punya cara untuk menyelamatkan Anda. Percayalah. Jelalah jari wong Jawa. Raja ini butuh tenaga muda, saudara. Diadakan audisi. Mereka termasuk. Syaratnya apa? Pertama, ya, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel, posisi tawanan, yang berasal dari mana saudara? Keturunan raja dan kaum bangsawan. Saya tidak bicara ras, agama atau perbedaan. Ini bicara bibit, bebet, bobot. Orang Jawa kalau cari menantu, 3 hal ini nggak bisa dihindari. Bibit, siapa orang tuanya? Track recordnya gimana? Bebet, Anda pernah luka dibalut? Ya, orang-orang di sekitar Anda yang akan mempengaruhi hidup, itu bebet. Bobot, itu keterampilan, keahlian, sekolah Anda. 3 hal ini yang dicari raja, saudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat yang dibutuhkan apa? Yakni orang muda yang tidak ada suatu celah. Track record kehidupannya bagus, Pak. Kalau ke kantor polisi minta surat, zaman kita SMA dulu kan, kalau mau ke mahasiswa harus ada surat polisi kan, kelakuan baik. Nah, surat kelakuan baik. Lupa, ini kan anak muda, saya udah gocap lakcap. Muda itu di otak. Saya orang 76 tahun, tapi saya gila belajar tentang perubahan dan masa depan. Sehingga saya tetap tersenyum. Saya gak pernah takut, saudara. Anda orang intelektual ya, Anda orang terpelajar, tapi jangan berhenti. Jadilah seorang pembelajar. Tanpa tembok kuliah. Jadi muda di sini bukan fisik, tapi psikis, ya, kejiwaan. Yang apa saudara? Berperawakan baik. Alkitab butuh orang yang
badannya bagus. Bukan cuma audisi penyanyi aktris. Ini Alkitab butuh orang perawakannya bagus. Kalau Pak Pengki umur segini perawakannya gini bagus enggak kok? Lalu saya mau tanya. Perut kagak ada saudara. Ini enggak ditekan-tekan. Aslinya memang begini. Jaga badan. Sebelum gemuk dijaga. Kalau sudah gemuk enggak usah diturun-turunin. Amin. Paling tenggelam, mati. Pak Pengki setuju nggak orang operasi plastik? Kalau Anda lahir cacat, saya setuju. Tapi kalau Anda lahir sempurna, jangan mengubah kehendak Allah. Amin. Saya orang modern, saudara. Saya bukan orang kuno. Tapi kalau Anda lahir memang bagus, mau dibagusin lagi. Jangan itu menghina tangan Tuhan, saudara. Kecuali sumbing, okelah. Ya kan? Jadi di sini perawakan baik. Ibu-ibu jaga perawakanmu ya. Kamu gak bisa masuk Alkitab loh kalau perawakanmu jelek. Jaga saudara. Terus apa? Yang lain. Memahami berbagai hikmat. Otaknya pintar, cerdas, berhikmat. Alkitab mengatakan berbagai hikmat, bukan satu hikmat. Ya, hikmat itu di luar kecerdasan, asalnya tuntunan Roh Kudus dan percikan pikiran Allah. Tapi perhatikan, berapa saudara? Berpengetahuan banyak. Hidup sekarang itu harus multitasking. Saya berapa kali harus ngomong? Kita sekarang dituntut untuk keluar dari area yang saya tahu menuju wilayah yang saya nggak pernah tahu. Dan saya harus kerja di sini. Emang saudara kerja karena keadaan atau karena pilihan? Saudara S1 perhotelan. Akhirnya hidup jadi tukang las. Kan pusing saya ngelihat. Saudara. Berapa banyak saudara? Manusia sekarang dituntut serba bisa nipu, bisa ngerampok. Dan saya selalu orang jelungupi dulu ke bawah. Iya kan? Jangan. Harus pinter. Sekolah pinter, kuliah pinter. Saya tadi ketemu bapak ini selalu rajin sama anaknya berdua. Anak saya sudah selesai, cuma 2 ya. S1 selesai, sudah kerja. Kebahagiaan orang tua pada saat melihat anaknya hidup dengan baik. Jangan wariskan kekayaan. Wariskan iman kepada anak cucumu. Amin. Wariskan iman. Saya bilang sama anak cucu saya, ini semua kalau opa nggak ada punyamu, bagi rame-rame. Rame berapa? Cuma 3 kok. Makin sedikit makin gede bagiannya. Iya kan? Jadi ilmu pengetahuan banyak. Yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Belajar terus Bapak Ibu. Belajar ilmu bikin kue. Ilmu bagaimana menata rambut. Ilmu tentang sepatu. Ilmu tentang apa? Belajar. Sekarang banyak bukunya. Banyak kursusnya. Saya tadi di depan kan. Ada anak STT-REM. Yang kuliah di Gading. Tadi dilayani oleh Pak Johan karena dia minta wawancara. Dia ngomong, Om, saya bikin teh ini Om. Wih bagus juga. Loh kamu anak STM. Ya tapi kan kalau saya nggak usaha, duit kuliah dari mana? Oh ini anak muda keren saudara. Dia mau wawancara saya. Tapi jangan soal penyembahan ya, rusak kamu nanti. Kalau mau duit, bisnis profesional sama saya. Tapi kalau penyembahan, sorga runtuh nanti. Bukan bidang saya. Amin. Kita pendeta juga nggak boleh serakah. Talentanya ya talentanya. Udah. Jadi apa saudara? Ilmu. Yakni apa? Orang-orang yang cakap. Kenapa Alkitab tidak menulis pandai atau pintar? Orang pintar belum tentu cakap. Saudara. Banyak orang jago sekolahnya. Nggak jago di dalam kehidupan. Ini kekurangan anak muda.
Anda boleh S2, Anda boleh doktor, tapi hidup tidak pernah mengenal itu. Hidup adalah perjuangan. Kalau Anda keras sama hidupmu, dunia akan lembut sama Anda. Tapi kalau Anda cengeng sama hidupmu, dunia akan kejam terhadap saudara. Amin. Saya didik hidup saya seperti itu. Gak boleh cengeng, gak boleh mengeluh. Fight terus, paling mati kok. Iya kan? Hidup harus begitu, Bu. Makanya saya melihat dunia ini enteng, lembut aja, saudara. Ya, tadi sampai mana? Yang cakap untuk apa? Untuk bekerja dalam istana raja. Profesional itu harus mampu masuk istana, saudara. Jadi nggak main-main. Target Tuhan terhadap anak muda itu nggak ring 1 di samping Jokowi, kira-kira gimana, saudara? Jokowi butuh anak muda loh sekarang. Ekonomi Indonesia ini jauh lebih bagus dari negara lain. Tapi kenapa Jokowi harus dimaki? Bingung saya. Ada yang anti Jokowi? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, saudara. Ya, bekerja untuk siapa? Untuk istana raja, supaya mereka, ini penting, dengerin, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Anak muda dengerin saya. Minimal ada 2 bahasa yang harus Anda bisa. Mandarin, Inggris. Cuman itu aja. Saya bahasa Mandarin nasional nggak bisa, Pak. Paling ngerti. Tapi kalau bahasa dagang, pasar, mau ngomong apa gue lakonin itu. Ya kan? Saya mau ke pasar Selompretan, Pecinan, laku saya, Bu. Ya, jadi dengerin anak muda. Inggris sama Mandarin. Engkau hidup dimanapun. Apalagi kalau Anda jago masak. Nggak perlu takut, saudara. Hidup di Swiss, hidup dimanapun. Bikin apa? Sedikit jualan. Masakan Indonesia. Hidup nggak? Hidup. Hidup itu nggak sulit. Kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, ya sulit. Bener kan? Ya. Jadi bahasa asing, ini zaman dulu mereka memerlukan. Kalau sekarang cukup Mandarin sama Inggris. Ini audisi sekulernya. Jadi saudara jangan ngomong Tuhan gak pakai otak. Oh dia kalau gak pakai otak gak bisa nyiptain saya, saudara. Tuhan itu otaknya hebat. Ya, jadi jangan ngomong Tuhan gak suka sekuler. Ini asli sekuler. Tunjukkan sama saya, mana yang gak sekuler? Sekarang cuplikan yang kedua. Fatsal 1 ayat 12 sampai 15 ya. Adakan percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Masuk training, masuk base camp, saudara. Ya, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Satu lagi ya sampai 15. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. 14. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka. Ujiannya berapa hari? 10 hari. Yang terakhir ayat 15. Setelah lewat 10 hari. Ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka dan mereka kelihatan lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara, kalau saudara hidup di penjara terus dikasih makan enak sekali, rakus nggak kira-kira? Rakus, Bu. Raja memberi anak-anak muda ini makanan raja, saudara. Kelas istana, gila. Tapi mereka menolak. Kami cukup makan sayur. Orang Cina bilang itu jiajai. Oke? Orang Jawa bilang mutih. Makan sayur melulu. Jadi orang Buddha itu benar. Vegetarian, saudara. Hasilnya apa? Setelah 10 hari mereka dibandingkan. Mereka lebih hebat dari yang jago makan enak-enak.
Ya, tiap malam kepeluit, tiap malam kepik, mati lu. Makanan dijaga, bro. Saudara, teman-teman saya, Bapak Ibu itu makannya sedikit banget ya. Saya kalau makan, sebelum lapar saya makan, sebelum kenyang saya berhenti. Saya makan paling banyak 5 sendok, Bu. Tapi kalau mau berantem sama saya, oke, ayo. Jajai, orang Buddha itu benar soal makanan. Ya, ayo saudara diatur makan itu, jangan rakus. Saudara, saya nggak pernah pantangan. Duren, kambing, babi, silakan di depan saya. Kuat telan. Tapi entar dulu. Kalau hari ini makan kambing, 3 hari lagi makan duren. Amin. 3 hari lagi makan babi. Dan nggak boleh banyak-banyak. Saya nggak ada pantangan, saudara, nggak ada. Buat apa saya sekolah lama, kerja lama, terus tuanya nggak boleh makan. Gila kali. Dulu saya nggak bisa makan karena nggak punya duit. Sekarang saya makan karena nggak boleh makan. Lo kan gila lama-lama. Kapan gue makan enak dari lahir sampai sekarang? Ya kan? Dan ini muka-muka itu banyak seperti itu, saudara. Saya enggak makan. Santai aja. Tapi ini proses menjaganya panjang, Bu. Ya. Jadi ini soal makanan, ya. Berpengaruh terhadap audisi masuk ring 1. Jangan main-main soal makan. Jangan kalau sudah gemuk baru cari dokter pelangsingan. Ginjalmu hancur, bro. Ya, sebelum gemuk dijaga. Nah, bagi yang gemuk-gemuk, itu kan susah laku di Indonesia kan. Duh, saya ngomong jelas saja. Pergi ke luar negeri, nggak sampai 1 bulan, Anda punya jodoh. Karena orang luar negeri senang yang bomber. Saudara, sorry ngomong ya, kalau muka Anda kira-kira ngaca di angka 5. Nah, saya orang realistis. Langsung imigrasi ke luar negeri. Saudara pernah lihat orang bule gandeng cewek cakep di Indonesia? Kagak ada. Gemuk letek kayak pembantu. Dia doyan banget. Makanya yang model begitu, ada beberapa anak muda saya nasihatin, dapat orang bule, saudara. Yang penting caranya berangkat cari duitnya dulu dah. Tapi ke sana bukan jual diri lu, saya nggak nganjurin itu, gue bukan pendeta sesat. Tapi orang bule suka wajah Indonesia, suka hitam, dia nggak perlu cantik. Oke, Mbak ini mangkut-mangkut kayaknya bener. Bener Pak Penggi, gua kerjain Mbak. Sukses, bener. Bukan berarti Anda jelek, enggak loh. Jangan salah paham, jangan salah paham. Pemahaman kalau salah gue ribut ntar. Ya, jadi masuk akal enggak nasihat saya? Masuk akal kan? Lakukan, saudara. Yang terakhir sebelum multimedia, ya, saudara mau bangkit berdiri supaya enggak capek. Saya ini pendeta yang ngerti perasaan orang, saudara. Fisik enggak bisa dilawan, ya. Daniel 1 ayat 19 dan 20. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati apa? Yang setara dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Lolos, saudara, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Amin. Silakan duduk. Hasilnya apa, saudara? 10 kali lipat. Tapi waktu mereka masuk istana, tentu banyak orang iri kan? Mulai konflik. Konflik itu jangan dihindari, dirangkul, diselesaikan. Ya, jangan suka jadi pengungsi. Hadapin aja semuanya. Saudara, akhirnya cerita terakhir, karena difitnah, ini di antara mereka ada yang dimasukkan ke dapur api, ada yang dimasukkan ke gua singa. Saya masih ingat kata-kata mereka.
Tuhan mau menolong aku atau tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Ini kuncinya. Jadilah kehendakmu. Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau berbeda. Engkau tidak setara. Engkau 10 kali lipat gobloknya. Enggak. Ya. 10 kali lipat pinternya. Ya. Oke, sudah saya jelaskan. Jadi hubunganmu dengan Tuhan menentukan suksesmu. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat multimedia, cara menjalankan yang kita dengar gimana? Silahkan, Erik sama Yohana. Saudara lihat. Coba baca rame-rame. Apa ini? Siapakah aku? Saudara berpikir kan? 5 tahun mendatang aku ini siapa? Jawabannya gampang. Siapkah Anda hari ini? 5 tahun mendatang. Tergantung kesiapan Anda hari ini. Ya, kecilin dikit Rik. Sudah serius dengerin lagu saya, enak. Ya kan? Jadi siapakah aku ini 10 tahun mendatang, tergantung siapkah Anda hari ini, kesiapan Anda seberapa. Ya. Oke, yang kedua, klik. Naikin, Yohana. Ini, perhatikan, umur 15 sampai 20 itu akar dari segala-galanya. Pengaruh lingkungan, sekolah, pergaulan, ya. Building foundation. Umur 21 sampai 30 ini penajaman. Talenta Anda diasah, semuanya dijadikan bagus dengan kuliah. Nah, 30 sampai 40 ini broadening. Orang tua saya bilang begini, Bengki, lu kalau umur 40 nggak jadi orang, udah lupakan jadi orang dah. Umur 40 itu menentukan. Karena lewat 40 perusahaan nggak mau terima, saudara. Jadi sebelum 40 anak-anak muda fight bener dengan hidupmu. Amin. Ya. Kalau usia 41 sampai 50, wah ini empowering, saudara, sudah pengembangan kekayaan, pengembangan talenta, profesional. Nah, saya sudah di 5+ enlightening. Cuma kia-kia cari pencerahan, cari duit, jatuh di mana, kan gitu aja, Bu. Istilahnya ada usaha apa, gua samber enggak, kan gitu, benar enggak Cik Mary? Iya, itu harus begitu. Kita naik lagi, klik. Kita punya 4 macam refleksi. Ada orang berpikir Tuhan itu tidak mau dan tidak mampu. Itu Tuhan yang lemah. Ini bukan Tuhan saya. Yang kedua, ada orang berpikir Tuhan itu mampu tapi dia nggak mau. Itu kan Allah yang jahat banget, saudara. Ya kan? Yang ketiga, ada orang berpikir Allah itu tidak mampu tapi mau. Ini Allah yang baik tapi lemah. Inilah Allah kita. Dia mau menolong Anda dan dia mampu menyelesaikan masa depanmu. Amin. Itu Allah Alkitab, saudara. Oke, naik lagi, kita selesaiin. Jadi perhatikan, keberuntungan itu perlu berapa hal? Yang pertama apa? Persiapan. Kedua, sikap hidup, attitude, ya, semuanya. Sopan santun. Ketiga, kesempatan. Ditambah apa? Tindakan. Selesai, itu keberuntungan. Hoki, ya, hoki, hoping. Itu perlu dong. Ada hoping, ada hoki. Ya. Oke, naik satu lagi. Saudara, orang seringkali mencari happiness. Ini bukan salah, tapi yang bagus adalah joy. Happiness itu cuma perasaan, saudara. Perasaan buah dari situasi, punya uang banyak, dan dia ada di tataran permukaan, dan dia sementara. Tapi kalau sukacita Tuhan, itu sikap hati, buah roh, kedalaman, dan umurnya panjang. Langgeng, ya. Carilah sukacita Tuhan. Naik lagi. Nah, perhatikan, apa bedanya sukses sama happiness? Sukses di sebelah atas itu tujuan fisik.
ada hasil, ada faktor di luar dirimu, ada kuantitas, keuangan, kekayaan. Tapi kalau happiness itu di bawah sadarmu. Apa saudara? Perjalanan spiritual. Ada proses, ada pengembangan di dalam, dan ada kualitas diri. Miliki sukses dan happiness. Ya, kita naik lagi, kita selesain. Happiness is a handmade. Bahagia atau tidak, sayalah yang menentukan. Oke? Bukan berarti kalau tua punya uang banyak yang tetap gak cukup. Banyak yang bunuh diri, saudara. Makanya happiness, joy itu ikut menentukan hari esokmu. Dan naik lagi, klik ENE, energi yang excellent. Hidup itu tetap punya semangat, mampu melawan halangan, hajar, habisin, terobos, saudara. Maka hidup saya dan Anda penuh energi, semangat, ya, dan excellent, nyaris sempurna, gitu loh hidup, ya. Oke, klik lagi, kita mau selesai. Saudara bisa ngucap syukur nggak? Ini ada pelajaran baru. Perhatikan, kalau Anda cuma berpikir apa yang belum Anda miliki, itu akan menipiskan, mengecilkan apa yang Anda miliki. Karena saudara berpikir apa yang belum saya miliki, yang sudah dimiliki nggak dirasakan. Tapi inilah cara berpikir yang benar. Klik satu lagi. Kalau Anda mengucap syukur dengan apa yang Anda miliki, itu kekuatan keluar akan menekan apa yang tidak Anda miliki. Anda jadi orang super bahagia, bersyukur. Amin. Bersyukur aja saudara. Ya. Kok sebelah saya mancung, saya pesek, ya kan? Mancung itu gampang mati, napasnya boros, amin. Yang pesek, amin, enak, ya. Jadi ambil positifnya dalam setiap peristiwa dan pemikiran. Oke, kita naik lagi. Anda harus pelajari kekuatan Anda di mana, kelemahan Anda di mana, peluang Anda di mana, dan ancaman Anda di mana. Ini teori internasional, saudara. SWOT ini, ya. Pelajari. Oh, saya lemahnya di sini, saya kuatnya di sini, peluang saya di sini. Ancaman-ancaman hidup saya apa aja sih? Kalau ancaman kita bersama kan kurang duit, itu aja jelas, saudara. Udah, itu ancaman global. Kita naik lagi, klik. Kita selesai. Nah, kita hidup di Indonesia. Perhatikan. Ada agama negara, itu artinya agama menjadi alat dari negara. Tapi ada juga negara agama, di mana negara menjadi alat agama. Kalau kita nggak pertahankan Indonesia dengan Pancasila, kita akan nanti jadi negara agama, saudara. Dan ini nggak bagus, ya, nggak bagus banget. Di mana negara dijadikan alat oleh agama. Tapi juga jangan jadi komunis, negara dan agama nggak saling peduli. Ya bodoh amat lah, lu beragama atau enggak, ya. Tapi agama yang bagus adalah ini, agama dan negara terpisah, di mana agama dan negara saling melindungi, saling menopang. Ya, klik terakhir, selesai. Always happy, Opa. Love you. Tuhan memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita masih banyak membutuhkan tenaga, ya, singer, song leader, apapun yang muda-muda. Nanti Anda daftar ya di depan. Tanggal 19 Anda akan diaudisi. Siapa tahu masuk istananya Pak Paulus. Ya nggak tahu kita. Ya. Bapa di surga, banyak ajaran yang telah kami terima. Hamba berdoa untuk para sahabat di tempat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati dalam segala hal. Berikan kami kekuatan untuk menerima kenyataan, menerima kesulitan, menerima tantangan. Karena setelah doa puasa, Yesus mengalami ujian. Bukan dapat duit, tapi dibawa ke padang gurun. Jadi bersiaplah, kalau di padang gurun ada Tuhan, burung puyuh dan mana tetap Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Silakan duduk. Saudara pernah baca ayat
Hai jiwaku pujilah Tuhan. Bener? Daud ngomong gitu. Kenapa dia nggak ngomong hai rohku pujilah Tuhan? Enggak. Menangkan jiwa-jiwa baru. Tuhan nggak ngomong bawalah roh-roh baru. Enggak. Besok saya khusus membahas kejiwaan. Saudara boleh hadir karena saya demen dengan psikologi. Saya takut kelihatannya beres tapi sakit jiwa. Kita cek minggu depan dengan tanda dan ciri-cirinya, ya. Kejiwaan itu menghancurkan hidup Anda, tapi kalau kejiwaan di tangan Tuhan, Anda jadi orang hebat. Saya akan membahas trauma macam-macam, ya. Dengan secepatnya Tuhan memberkati. Yang mau daftar ke Israel boleh. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Opa Pengki, Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan persembahan. Kalau Bapak Ibu ada yang belum sempat ambil amplop tadi, boleh angkat tangan. Mungkin nanti rekan-rekan pengerja akan bagikan amplopnya. Oh ya, ada banyak di belakang. Ada lagi? Dan sebelum memberi, kita akan satu dalam doa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, segala puji syukur kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semuanya karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami mau memberi persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Selamat memberi. Saudara bisa melakukan transfer lewat BCA, QR Code dan GoPay, OVO. Dan kalau saudara ingin memberi lewat amplop, saudara juga bisa memasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan ketika saudara keluar dari tempat ini. Baik. Audisi dari Komisi Praise and Worship, saudara mungkin bisa main musik, memimpin pujian, singer. Saudara bisa daftarkan diri untuk mengikuti audisi yang ada. Itu saja. Baik, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Ya, bukan, ada, lupa. Israel, 15 sampai tanggal 24 November. Saudara daftarkan segera, tempat terbatas. Kita berangkat bersama-sama, tanggal 15 sampai tanggal 24, Israel, Turki. Dan ini good price saudara, harga yang terbaik. Beberapa teman-teman saya hamba Tuhan berangkat ke Israel dalam waktu dekat, dalam waktu yang bersamaan. Harga sama, tapi mereka hanya ke Israel dan Israelnya kita lebih bagus. Saudara bisa lakukan compare, perbandingan. Dan kita ada Turki. Dan pastinya kita diberkati karena ada hamba-hamba Tuhan. Ada pendeta Pengki Andu, Pendeta Julius Parapat, Pendeta Yofi Hendiawan, Pendeta Rio Panggabean, Pendeta Berti, pastinya saya. Ya kalau Tuhan izinkan mungkin Pendeta Jimmy dan keluarga juga tadi pagi melayani, mereka akan gabung juga ikut pergi bersama-sama dengan kita. Kalau saudara belum pernah ke Israel, saudara mungkin pengen jalan-jalan ke Eropa atau kemanapun luar negeri, saya cuma mau bilang, duluin, ya, dahulukan pergi ke Israel. Amerika nggak kemana-mana, Israel belum tentu kita bisa, kita tidak tahu tahun depan, apa 2 tahun lagi, kemungkinan bisa saja mereka akan segera tutup. Karena kita tahu, ada waktunya kita tidak akan bisa lagi berkunjung ke Israel.
Karena mereka sedang mempersiapkan banyak hal. Saya tidak perlu jelaskan di sini, mungkin saudara juga sudah dengar, tahu mereka akan mempersiapkan segala sesuatu. Karena ujung-ujungnya mereka akan membangun bait Allah mereka dan mereka akan memperketat, pastinya mereka akan menutup ya untuk kita bisa kembali berkunjung ke Israel. Ya, kita tidak akan diizinkan masuk. Baik, itu aja, jadi segera daftarkan diri. Ya, tiket ini yang terbaik. Sudah cek, compare hotel, tempat kunjungan dan sebagainya. Ini yang terbaik. Gereja kita dapat yang terbaik. Terima kasih juga buat Takbatur yang kebetulan orangnya juga ada di sini. Ya, terima kasih. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, bukan ibadah di tempat ini, yang baru pertama kali ke gereja Rem. Kemungkinan yang baru pertama kali ibadah di tempat ini banyak. Ya, karena kita pakai tempat ini memang baru 3 kali, saudara. Karena memang tempat ballroom banyak dipakai sampai bulan Desember, jadi kita pakai ruangan ini. Tapi saya percaya kita semua diberkati. Dan ingat ada 3 hal. Yang pertama, kita berdoa terus untuk gereja Tuhan di tempat ini. Ya, kita berdoa untuk GBI Rem supaya Tuhan terus tolong, bela, dan kita berdoa supaya punya tempat sendiri. Katakan amin. Boleh tepuk tangan? Yang kedua, saya harus ingatkan saudara, jangan lupa tetap setia beribadah di tempat ini. Karena ini gereja saudara, gereja kita semua. Ada amin? Tetap setia. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya tahu saudara gak mungkin lupa. Begitu masuk, kemana saudara? Begitu masuk mana? Belok kiri. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengkiando. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, dan berikan hamba-Mu umur panjang Tuhan. Terima kasih, berkati juga tim yang melayani dalam ibadah kedua hari ini di tempat ini. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Jerih payah kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Jadikan umat-Mu di tempat ini umat yang berkemenangan. Rumah tangga kami berkemenangan. Usaha kami berkemenangan. Dan kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati juga gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota Jakarta, berkati Indonesia. Dan para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami berdoa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berkat yang melimpah-limpah. Berkat yang turun dari atas untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah segala pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang Kau minta sepanjang tahun ini, Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai detik ini sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.